saya memperkenalkan diri. Nama saya Ope Apriani dari kelas 5D dengan NPM akhir 022. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memaparkan rancangan proposal penelitian saya dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Di sini ada judul yang saya ambil. Judul yang saya ambil di sini adalah analisis kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari kemandirian belajar siswa SMP. Selanjutnya adanya latar belakang masalah. Latar belakang dari penelitian ini, di sini saya ingin menganalisis hubungan antara kemandirian belajar siswa SMP dengan kemampuan pemecahan masalah matematis. Selain itu juga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pembelajaran apa yang berpotensi atau mempengaruhi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematis. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini juga meliputi kontribusi terhadap pengembangan teori kemandirian belajar dan kemampuan pemecahan masalah matematis, serta dapat menjadikan panduan bagi siswa dan guru serta sumber referensi bagi peneliti lain dalam mengembangkan riset dan intervensi pendidikan matematika di tingkat SMP. Selanjutnya, dari latar belakang tadi, ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama ini bagaimana hubungan antara kemandirian belajar siswa SMP dengan kemampuan pemecahan masalah matematis mereka. Yang kedua, apa saja faktor-faktor pembelajaran di SMP yang berpotensi mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Yang ketiga, bagaimana tantangan yang dihadapi siswa dalam memahami konsep matematika dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memecahkan masalah matematis. Yang keempat, sejauh mana sih penerapan teknologi dalam pembelajaran matematika berpengaruh terhadap kemandirian belajar dan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Yang kelima, sejauh mana pencapaian siswa dalam kemampuan pemecahan masalah matematis ini sesuai dengan standar kurikulum pendidikan matematika yang berlaku. Dari rumusan masalah tadi, ya tentunya adanya tujuan penelitian yang ingin dicapai. Yang pertama, untuk mengetahui secara mendalam hubungan antara tingkat kemandirian belajar siswa SMP dengan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah matematis. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor dalam konteks pembelajaran di SMP yang berpotensi mempengaruhi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematis. Yang ketiga, untuk mengetahui tantangan yang dihadapi siswa dalam memahami konsep matematika dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memecahkan masalah matematis. Yang keempat, untuk mengetahui sejauh mana penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika berpengaruh terhadap kemandirian belajar siswa dan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah matematis. Yang kelima, untuk mengetahui sejauh mana pencapaian siswa itu dalam kemampuan pemecahan masalah matematis sesuai dengan standar kurikulum pendidikan matematika yang berlaku. Oke. Selanjutnya ada manfaat penelitian, di mana dibagi menjadi dua. Yang pertama ini ada manfaat teoritis. Dari manfaat teoritis ini, yang pertama ada pengembangan teori kemandirian belajar dan kemampuan pemecahan masalah. Dalam pengembangan teori ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori yang lebih kuat mengenai hubungan antara kemandirian belajar siswa dan kemampuan pemecahan masalah matematis di tingkat SMP. Yang kedua ini dalam pengenalan faktor-faktor pembelajaran yang berpengaruh. Dalam pengenalan ini menyediakan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor pembelajaran di SMP yang dapat mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis, memberikan wawasan baru untuk mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran. Yang ketiga, dalam kontribusi terhadap teori pendidikan matematika, di sini memberikan kontribusi terhadap teori pendidikan matematika yang menyelidiki
sejauh mana pencapaian siswa dapat mencerminkan keberhasilan implementasi standar kurikulum dan bagaimana faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi pencapaian tersebut. Selanjutnya ada manfaat praktis. Nah, manfaat praktis yang pertama ini ada manfaat bagi siswa. Manfaat praktis bagi siswa ini memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan kemandirian belajar dan kemampuan pemecahan masalah matematis, membantu mereka dalam meraih prestasi akademik yang lebih baik. Yang kedua, manfaat bagi guru. Manfaat bagi guru menyediakan panduan untuk merancang pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan mendukung perkembangan siswa dalam matematika. Yang ketiga ini manfaat bagi peneliti, memberikan dasar bagi penelitian lanjutan dan pengembangan teori di bidang kemandirian belajar, pembelajaran matematika, dan interaksi antara keduanya. Yang keempat, manfaat praktis bagi peneliti lain yaitu menyediakan sumber daya dan temuan yang dapat digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan riset dan intervensi pendidikan matematika di tingkat SMP. Di sini ada tinjauan teoritis ya, di mana yang pertama ini adalah variabel X-nya. Variabel X-nya itu adalah kemampuan pemecahan masalah matematis, variabel Y-nya itu adalah kemandirian belajar, dan adanya keterkaitan, ada gak sih keterkaitan antara kemampuan pemecahan masalah matematis dengan kemandirian belajar? Lalu ada teori belajar yang mendukung, dan yang kelima ini adalah hasil penelitian sinkronis. Dalam inti dari tujuan tinjauan teoritis ini adalah untuk menyoroti hubungan yang signifikan antara kemandirian belajar siswa SMP dengan kemampuan pemecahan masalah matematis. Tinjauan teoritis ini juga mengidentifikasi beberapa teori belajar yang relevan ya. Nah, salah satunya itu seperti teori konstruktivisme, teori belajar kognitif, belajar sosial, lalu ada teori kemandirian belajar, teori kecerdasan majemuk, dan teori flow yang dapat mempengaruhi hubungan antara kemandirian belajar dan kemampuan pemecahan masalah matematis. Selain itu, tinjauan teoritis ini juga menyoroti tentang hasil penelitian sejenis, di mana penelitian sejenis ini meninjau bahwa model pembelajaran SAFI memiliki dampak positif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, terutama pada peserta didik dengan tingkat kemandirian belajar yang tinggi. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Ini adalah kerangka berpikir yang saya buat ya. Inti dari kerangka berpikir ini sama sih, tujuannya untuk menganalisis hubungan antara kemandirian belajar siswa SMP dengan kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, di sini ada kemampuan pemecahan masalah matematis itu, langkahnya yang pertama itu adalah mengidentifikasi permasalahan, lalu menganalisis mengenai strategi pemecahan, lalu yang ketiga itu adanya evaluasi solusi. Di kemandirian belajar, yang pertama itu mencari informasi terlebih dahulu, selanjutnya adanya analisis sumber daya, lalu kreativitas dan ketekunannya, lalu mengatasi hambatan dan evaluasi diri. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Nah, berlandaskan dari latar belakang penelitian dan rumusan masalahnya, di sini ada hipotesis penelitian. Yang pertama ini adalah hipotesis nol. Karena tadi kan ingin mengidentifikasi ada gak sih hubungan, berarti hipotesis penelitian itu yang pertama adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara kemampuan pemecahan masalah matematis dengan kemandirian belajar siswa. Lalu hipotesis alternatifnya atau H1, terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemandirian belajar siswa SMP.
Selanjutnya adanya metode penelitian, di mana dalam metode penelitian ini berisi tentang pendekatan dan desain, populasi sampel, instrumen, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan adanya jadwal penelitian. Dari metode penelitian ini, saya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis hubungan antara kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemandirian belajar siswa SMP. Nah, selanjutnya populasi penelitiannya adalah seluruh siswa SMP kelas 7 di suatu SMP di Jawa Barat, dengan nantinya satu kelas dipilih sebagai sampel secara acak. Lalu ada instrumen yang digunakan itu menggunakan instrumen tes untuk kemampuan pembacaan masalahnya, angket untuk kemandirian belajarnya, dan instrumen wawancara sebagai penguat dari datanya. Lalu data akan diolah melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, jadwal penelitian juga sudah disusun untuk memandu jalannya penelitian. Namun jadwal penelitian ini menyesuaikan dengan nantinya untuk penelitian yang akan datang. Di sini ada jadwal penelitiannya. Dengan kegiatan yang pertama itu adalah mengumpulkan informasi, lalu mencari berbagai sumber yang relevan, lalu membuat instrumen, uji coba instrumen, mengumpulkan data, pengolahan data, dan menyusun laporan. Untuk kegiatan ini mungkin bisa disusun kurang lebih selama 5 bulan penelitian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.